Om Swastiastu. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil makalah aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi penyewaan peralatan meeting online. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Agung Gede Putra Damayana dengan NIM 2200100003 serta kelas CA221. Baik, di sini saya akan mulai. Yang pertama itu peta konsep. Pada bab pertama itu, yang pertama terdapat latar belakang, yang kedua rumus masalah, yang ketiga ruang lingkup masalah, yang keempat tujuan makalah, yang kelima sistematika penulisan. Untuk peta konsep bab kedua itu kebutuhan, yang pertama kebutuhan pengguna, yang kedua kebutuhan perangkat lunak, yang ketiga kebutuhan perangkat keras, yang keempat kebutuhan sistem, yang kelima business table, yang keenam flowchart, yang ketujuh DFD, yang ke-8 IRD, yang ke-9 mapping. Maaf, di sini saya salah ngetiknya. Baik, bab 1. Yang pertama latar belakang. Teknologi adalah suatu hal yang tidak terlepas dari kehidupan. Teknologi akan terus berkembang seiring dengan jalannya waktu. Maka harus pintar-pintar beradaptasi dengan teknologi. Dengan adanya teknologi bisa mempermudah dalam mencari suatu informasi maupun berbagi informasi. Teknologi jika dikombinasikan dengan bisnis penyewaan, maka itu akan efisien, serta mempermudah orang dalam melakukan sewa-menyewa. Terlebih dari itu, bisa juga menghemat waktu jika alat-alat tersebut dibutuhkan dalam segera. Web ini dilandaskan berdasarkan teori permintaan, yang dimana jika ada orang yang melakukan sewa alat, maka sang penyewa akan memproses berdasarkan data yang dimasukkan pada website tersebut. Maaf, di sini admin ya, sang penyewa itu. Manfaat yang diharapkan pada makalah ini ialah dapat mencoba membuat aplikasi web penyewaan peralatan meeting serta berkontribusi dalam menyelesaikan tugas akhir, maksud saya tugas RPL ini dengan baik. Yang kedua itu rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana cara membuat aplikasi penyewaan alat peralatan meeting berbasis web. Yang ketiga itu ruang lingkup masalah. Untuk memperjelas gambaran pada pengerjaan makalah ini, maka dibutuhkan ruang lingkup pada makalah ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan aplikasi tertuju pada motif awal, yaitu sistem penyewaan peralatan meeting berbasis web dengan fitur master data peralatan, status pembayaran, data peminjaman, fitur informasi peralatan, serta harganya. Yang kedua itu makalah akan menjelaskan urutan proses serta tahapan yang dilalui penulis dalam membuat aplikasi berbasis web, mulai dari meninjau rancangan aplikasi, pemrograman aplikasi, mengevaluasi aplikasi, serta penerapan aplikasinya. Yang keempat itu tujuan makalah. Untuk tujuan makalahnya ini dibuat untuk mempermudah orang menyewa alat yang admin miliki. Yang kelima itu sistematika penulisan. Untuk lebih memperjelas gambaran terhadap keseluruhan laporan ini dalam mempermudah pembahasan, maka gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluannya, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan makalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 pembahasannya, bab ini berisi pembahasan mengenai analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan sistem, analisis business table, analisis flowchart, analisis DFD, analisis ERD, dan analisis mapping. Oke, kita sudah masukkan bab 2, yaitu yang pertama itu kebutuhan pengguna. Jadi di sini aktornya terdapat aktor admin, yang dimana kebutuhan penggunanya itu yang pertama melakukan proses login, yang kedua mengupdate stok peralatan, yang ketiga mengupdate harga peralatan, yang keempat mengupdate informasi peralatan seperti gambar dan spesifikasi, yang kelima melihat penyewaan yang masuk, yang keenam mengatur penyewaan peralatan meeting, yang ketujuh mengupdate informasi aturan penyewaan, yang ke-8 memvalidasi bukti pembayaran, yang ke-9 mengantarkan peralatan yang disewa, yang ke-10 memverifikasi checkout data sewa, yang terakhir itu mengambil peralatan yang disewakan. Untuk aktor sistem, itu kebutuhan penggunanya yang pertama menampilkan halaman login, yang kedua menampilkan katalog peralatan, yang ketiga menyimpan data akun penyewa pada database, yang keempat mengirimkan link verifikasi akun pada email penyewa,
Yang kelima, menyimpan database peralatan. Yang keenam, menyimpan database bukti pembayaran. Yang ketujuh, menyimpan database akun admin. Yang kedelapan, menyimpan database data checkout. Yang kesembilan, yang terakhir itu menampilkan rincian transaksi penyewaan. Untuk aktor penyewa, itu kebutuhan penggunanya yang pertama memanggil website, yang kedua melakukan pendaftaran pada aplikasi, yang ketiga melihat informasi peralatan meeting yang tersedia, yang keempat memilih peralatan meeting yang ingin disewa, yang kelima memasukkan keterangan tempat acara, yang keenam memasukkan waktu lamanya barang ingin disewa, yang ketujuh melihat dan menceklis aturan penyewaan, yang kedelapan memasukkan bukti pembayaran, dan yang terakhir itu melakukan checkout data sewa. Oh ya, maaf di sini untuk akta penilaiannya saya lupa memasukkan melakukan login ya. Untuk yang kedua, kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak dalam pembuatan aplikasi penyewaan peralatan meeting berbasis web yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu operating sistemnya itu kita menggunakan Windows. Yang kedua, application servernya menggunakan XM. Yang ketiga itu programming language atau bahasa pemrogramannya menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Yang keempat itu tipe aplikasinya ini web based. Untuk yang kelima, browsernya itu kita bisa menggunakan Microsoft Edge, Chrome maupun Firefox. Yang ketiga itu kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras dalam pembuatan aplikasi penyewaan peralatan meeting berbasis web yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu satu unit PC atau laptop dengan spesifikasi prosesor i3, RAM 4 GB, HDD minimal 500 GB, atau SSD minimal 256 GB. Lalu ada satu keyboard, satu mouse, dan satu Wi-Fi. Yang keempat itu kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dalam pembuatan aplikasi penyewaan peralatan meeting berbasis web yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu fitur master data peralatan. Fitur yang difungsikan untuk admin dalam mengupdate jumlah stok peralatan, harganya, gambarnya, serta spesifikasinya. Yang kedua itu fitur status pembayaran. Fitur ini difungsikan untuk admin dalam memvalidasi status pembayaran. Yang ketiga itu fitur data peminjaman. Fitur ini difungsikan untuk penyewa dalam mengisi keterangan penyewaan seperti alamat acara atau waktu lamanya peralatan disewa dalam aplikasi. Yang keempat itu fitur pengembalian peralatan atau checkout. Fitur ini difungsikan untuk penyewa dalam melakukan checkout peralatan serta admin dalam verifikasi status pengembalian peralatan. Yang kelima itu menu login dan pendaftaran. Menu ini difungsikan untuk para penyewa dalam mendaftar aplikasi serta login, admin maupun penyewa. Yang keenam, menu awal. Menu ini difungsikan untuk melihat informasi mengenai peralatan meeting seperti gambarnya, harganya, serta spesifikasinya. Untuk menu awal ini bisa dikatakan menu katalog peralatan. Yang ketujuh, menu pembayaran. Menu ini difungsikan untuk para penyewa dalam melakukan pengiriman bukti pembayaran. Oke, yang kelima, business table. Untuk faktor performance, itu untuk sistem yang sedang berjalan sekarang itu perlu bertanya kepada penyewa untuk mengetahui stok peralatan masih tersedia atau tidak. Untuk sistem yang diusulkan itu, orang yang menyewa bisa langsung melihat persediaan stok peralatan pada aplikasi. Untuk faktor information itu, untuk sistem yang sedang berjalan sekarang itu penyewa biasanya masih belum tentu bisa mendapatkan informasi yang rinci. Untuk sistem yang diusulkan itu penyewa akan bisa mendapatkan informasi dengan rinci mengenai spesifikasi, harga, serta gambar peralatan. Untuk faktor ekonomisnya itu, untuk sistem yang sedang berjalan sekarang itu biasanya masih ada sistem negosiasi atau tawar-menawar dalam menyewa peralatan. Untuk sistem yang diusulkan itu harga sewa peralatan yang ditawarkan sudah tidak bisa diganggu-gugat. Untuk faktor kontrol itu, untuk sistem yang sedang berjalan sekarang itu biasanya sistem mengenai aturan penyewaan masih kurang rinci dijelaskan. Untuk sistem yang diusulkan itu sistem mengenai aturan sudah ditampilkan dengan rinci serta jelas pada aplikasi. Untuk faktor efisiensi itu, untuk sistem yang sedang berjalan sekarang itu proses sewa menyewanya masih datang ke tempat orang yang menyewakan peralatan sehingga membuang waktu dan tenaga. Untuk sistem yang diusulkan itu proses sewa menyewa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web sehingga menghemat waktu dan tenaga. Untuk faktor security-nya,
untuk sistem yang sedang berjalan sekarang, biasanya masih ada para menyewa yang masih sering lalai akan bukti pembayaran maupun bukti lengkap dalam melakukan penyewaan. Dalam arti bukti tersebut dihilangkan. Untuk sistem yang diusulkan, bukti pembayaran maupun bukti lengkap dalam melakukan penyewaan sudah tersimpan pada aplikasi. Maksudnya ini tersimpan pada database, jadi aman jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk yang keenam, flowchart. Oke, untuk flowchart di sini yang pertama para penyewa akan memanggil website, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Yang ketiga, bila penyewa belum registrasi, maka bisa menekan registrasi. Jika sudah registrasi, maka sistem akan mengirim verifikasi pada email penyewa, lalu penyewa akan mengklik link verifikasi, lalu sistem akan otomatis menyimpan data akun penyewa. Jika penyewa sudah pernah registrasi, maka penyewa bisa langsung login. Apabila data login yang dimasukkan salah, maka sistem akan kembali menampilkan halaman login. Apabila data login benar, maka sistem akan menampilkan katalog peralatan. Yang kelima, pada katalog peralatan, admin bisa mengupdate stok peralatan, mengupdate harga peralatan, mengupdate informasi peralatan, seperti gambar, harga, ataupun spesifikasi, lalu sistem akan menyimpan database stok. Selanjutnya, jika penyewaan sudah melihat jika penyewa sudah melihat katalog peralatan, maka penyewa bisa memilih peralatan meeting yang ingin disewa, lalu memasukkan keterangan tempat, acara, lalu memasukkan waktu lama barang yang disewa, lalu melihat dan checklist aturan penyewaan. Setelah itu, maka akan menampilkan rincian transaksi penyewaan. Lalu penyewa bisa memasukkan bukti pembayaran. Yang ketujuh, selanjutnya admin bisa memvalidasi bukti pembayaran, lalu admin akan mengantarkan peralatan yang disewa. Dan terakhir itu, setelah peralatan selesai dipakai, maka penyewa bisa melakukan checkout data sewa. Lalu admin akan memverifikasi checkout data sewa tersebut, dan lalu admin akan mengambil peralatan yang disewa. Setelah itu, maka prosesnya selesai. Yang ketujuh, DFD. Untuk DFD enroll ini, yang pertama, penyewa dapat mengisi data diri, username, password, email, data peralatan, data penyewaan, bukti pembayaran, data checkout. Habis itu, penyewa dapat memperoleh akun penyewa, halaman penyewa katalog peralatan, informasi stok, informasi harga peralatan, informasi peralatan, rincian peralatan yang disewa, data pembayaran, data checkout. Untuk adminnya itu dapat mengisi username, password, ada informasi stok, ada informasi harga peralatan, ada informasi peralatan, konfirmasi penyewaan pesanan peralatan, verifikasi bukti pembayaran, pengiriman peralatan, konfirmasi data checkout, dan pengambilan peralatan. Untuk adminnya juga dapat memperoleh akun admin, halaman admin katalog peralatan, data penyewaan, bukti pembayaran, dan data checkout. Untuk DFD level 1-nya itu, terdapat 6 tahapan yang tergantung pada aplikasi saya. Di antaranya, tahapan pertama adalah proses registrasi akun penyewa, tahapan kedua adalah proses login penyewa dan admin, tahapan ketiga adalah proses penyewa melihat peralatan dan admin mengupdate informasi peralatan, tahapan keempat adalah proses penyewaan peralatan, tahapan kelima adalah proses pembayaran, tahapan keenam adalah proses checkout. Ada 6 tabel atau entitas yang tergantung pada aplikasi ini, diantaranya yaitu akun penyewa, admin, data peralatan, data penyewaan, data pembayaran, serta data checkout. Saya akan menjelaskan masing-masing tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, pada tahapan pertama, penyewa mengisi data diri, username, dan password ke sistem. Sistem kemudian menyimpan data diri, username, dan password tersebut ke tabel akun penyewa pada database. Yang kedua, pada tahapan kedua itu penyewa dan admin akan mengirimkan data login ke sistem. Nantinya sistem akan memeriksa apakah data yang dikirimkan tersebut sudah sesuai dengan data yang ada di database. Jika data ada, maka proses login akan berhasil. Dan untuk penyewa akan diarahkan ke halaman penyewa katalog peralatan. Serta untuk admin maka akan diarahkan ke halaman admin katalog peralatan. Jika data tidak ada, maka sistem akan menampilkan proses login gagal.
Pada tahapan ketiga, penyewa akan mengklik peralatan yang tersedia, yang dimana nanti penyewa bisa melihat informasi stok, gambar, spek, dan harga peralatan. Untuk admin bisa mengatur informasi stok, gambar, spek, dan harga peralatan. Lalu jika sudah diupdate maka akan tersimpan pada tabel data peralatan. Tahapan keempat, penyewa akan memilih peralatan untuk disewa serta mengisi data penyewaan lalu dikirimkan. Maka sistem akan menyimpan pada tabel data penyewaan. Lalu admin akan mengkonfirmasi pesanan peralatan. Pada tahapan kelima, penyewa akan mengirimkan bukti pembayaran pada aplikasi, yang dimana nanti sistem akan menyimpan pada tabel data pembayaran, lalu admin akan memverifikasi bukti pembayaran serta mengirim peralatan tersebut. Untuk tahapan terakhir, penyewa akan mengisi data checkout serta mengirimkannya pada aplikasi. Nanti sistem akan menyimpannya pada tabel data checkout. Lalu admin akan mengkonfirmasi data checkout tersebut serta mengambil peralatan yang disewakan. Yang ke-8, IRD. Untuk IRD ini terdapat 6 tabel pada aplikasi saya. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama itu tabel akun penyewa. Memiliki 6 atribut yaitu ID penyewa sebagai primary key, nama lengkap, nomor telepon, username, password, dan email. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi penyewa. Kedua, tabel data peralatan. Tabel data peralatan memiliki 7 atribut, yaitu ID data peralatan sebagai primary key, ID penyewa sebagai foreign key, nama peralatan, harga peralatan, stok peralatan, gambar peralatan, spek peralatan. Dan tabel ini juga digunakan untuk menyimpan segala informasi peralatan. Yang ketiga, tabel data penyewaan. Memiliki 5 atribut, yaitu ID penyewaan sebagai primary key, ID penyewa sebagai foreign key, ID admin sebagai foreign key, lama disewa, alamat penyewaan, aturan sewa. Lalu tabel ini digunakan untuk menyimpan segala informasi penyewaan. Yang keempat, tabel data pembayaran memiliki 3 atribut, yaitu ID pembayaran sebagai primary key, ID penyewaan sebagai foreign key, ID admin sebagai foreign key, dan bukti pembayaran. Tabel ini digunakan untuk menyimpan bukti pembayaran penyewa. Lalu yang kelima, tabel admin memiliki 4 atribut, yaitu ID admin sebagai primary key, ID data peralatan sebagai foreign key, username, dan password. Tabel ini digunakan untuk menyimpan akun admin. Yang keenam itu tabel data checkout memiliki 4 atribut, yaitu ID checkout sebagai primary key, ID penyewa sebagai foreign key, ID admin sebagai foreign key, data checkout. Lalu tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi checkout penyewa. Ke-9, mapping. Nah, untuk mapping ini pada tabel akun penyewa itu terdapat 6 ya, yang dimana ID penyewanya ini menggunakan tipe data in serta panjangnya 10. Lalu nama lengkap di sini menggunakan tipe data varchar, lalu panjangnya 30. Lalu nomor telepon menggunakan tipe data in, lalu panjangnya 15. Lalu username menggunakan tipe data varchar, panjangnya 25. Lalu password itu menggunakan tipe data varchar, panjangnya 12. Lalu email itu tipe datanya varchar juga, lalu panjangnya 30. Dan untuk di tabel akun penyewa ini, ID penyewa ini sebagai primary key. Lalu data peralatan. Untuk data peralatan di sini terdapat 6 juga ya, yang dimana diantaranya ID data peralatan, yang dimana memakai tipe data in, yang dimana panjangnya 10 sebagai primary key. Lalu di sini ada ID penyewa, yang dimana memakai tipe data in, lalu panjangnya 10 sebagai foreign key. Lalu ada nama peralatan menggunakan tipe data varchar, panjangnya 30. Lalu harga peralatan menggunakan tipe data varchar, panjangnya 25.
Lalu stok peralatan menggunakan tipe data varchar panjangnya 10. Lalu gambar peralatan menggunakan tipe data varchar panjangnya 35. Lalu spek peralatan menggunakan tipe data varchar panjangnya 100. Lalu data penyewaan, tabel data penyewaan. Di sini terdapat 6 juga, yang dimana diantaranya ID penyewaan, tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai primary key, ID penyewa, tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai foreign key, ID admin, tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai foreign key, lalu lama disewa, tipe datanya varchar, panjangnya 20, lalu alamat penyewaan, itu tipe datanya teks, lalu aturan sewa, itu tipe datanya varchar, panjangnya 100. Lalu di sini ada tabel data pembayaran yang dimana itu terdapat 4, yang diantaranya itu ID pembayaran dimana tipe datanya in, panjangnya 10, lalu primary key, lalu di sini ID penyewaan, tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai foreign key, lalu di sini ID admin, tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai foreign key. Lalu di sini bukti pembayaran, tipe datanya varchar, lalu panjangnya 35. Lalu di sini terdapat tabel admin, yang dimana terdapat 4 juga, yang dimana itu diantaranya ID admin, itu tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai primary key. Lalu di sini ID data peralatan, itu tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai foreign key. Lalu di sini ada username, itu tipe datanya varchar, panjangnya 25. Habis itu password, itu tipe datanya varchar, panjangnya 12. Lalu di sini data checkout juga terdapat 4. Di antaranya itu ID checkout sebagai tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai primary key. ID penyewa itu tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai foreign key. ID admin itu tipe datanya in, panjangnya 10 sebagai foreign key. Lalu data checkout, di sini tipe datanya varchar dan panjangnya 50. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan jika terdapat suara-suara yang mengganggu tadi, mohon dimaafkan. Jadi, baik itu saja. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.